Ya udah muncul, Vito. Udah bang. Oke, jadi kita materi yang belum. Tuh. Tuh kemarin kan kita baru sampai hukum biosafat ya. Jadi kan saya pernah bilang ya, buat ngitung medan listrik, medan magnet ada dua cara, biosafat sama hukum ampere. Nah, kita sekarang, tuh ya. Jadi kita sekarang belajar yang hukum ampernya ya. Nah ini kayak hukum ampere tuh kayak hukum Gauss. Jadi cara mudah untuk menghitung medan magnet. Nah, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu. Rumus dasarnya hukum ampere tuh ini. Integral tertutup dari B dot dl sama dengan mu nol dikali IN close. Mirip kan kayak hukum Gauss ya. Kalau Gauss kan integral tertutup E dot dA. Kalau ini integral tertutup B dot dl. Nah, di sini arti dari integral tertutup ini adalah kita menghitung total medan magnet pada di sepanjang lintasan ampere. Kalau di Gauss namanya bidang Gauss. Kalau di hukum ampere namanya lintasan ampere. Lintasan ampere itu adalah lintasan hayalan. Jadi sebenarnya nggak ada. Kayak bidang Gauss. Bidang Gauss kan bidang hayal ya. Kalau waktu kemarin bidang Gauss itu apa? Kita sesuaikan dengan bentuk soalnya. Kalau lintasan ampere gimana bentuknya? Sesuaikan dengan bentuk medan magnetiknya. Nah, jadi kita memilih lintasan ampere yang mana yang sesuai, disesuaikan dengan bentuk bidang magnet yang magnetnya ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bentuk B untuk mengetahui bentuk dari medan magnetnya? Kita tinggal gunakan aturan tangan kanan. Jadi untuk kita mengetahui bentuk B-nya seperti apa, kita pakai aturan tangan kanan. Tapi aturan tangan kanannya bukan yang dibuka, tapi yang dicepat, yang di apa ya, yang digenggam kayak gini. Ini jempol, empat jarinya digenggam kayak gini. Nah, gimana caranya? Gampang. Kalau misalkan yang lurus itu adalah arus, maka arus itu jadi jempol. Empat jari yang diputar itu adalah arah dari B-nya. Berarti kalau I-nya lurus, B-nya melingkar. Kalau dibalik, kalau yang melingkar itu adalah arusnya, maka arus jadi empat jari, B-nya jadi jempol. Paham? Ngerti? Paham ya? Ngerti ya? Iya. Oke, jadi secara umum bentuk B itu cuma dua. Secara umum bentuk B itu cuma ada dua. Yang pertama, B-nya melingkar. Kalau B-nya melingkar, maka loop ampernya bentuknya lingkaran. Oke. Yang kedua, kalau B-nya itu lurus.
Kalau B-nya lurus, maka loop ampernya bentuknya persegi. Oke, paham ya? Nah, itu cara kita menentukan bentuk dari loop ampernya. Kalau in close atau in, sama kayak key and close, ini adalah total arus yang ada di dalam loop ampere atau lintasan ampere. Oke. Nah, waktu kita belajar Gauss, Gauss tuh mudah kan? Tapi apa? Nggak bisa untuk semua kasus kan? Nah, sama. Hukum ampere itu mudah, tapi tidak semua kasus, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan hukum ampere. Nah, kita harus tahu kasus apa aja yang bisa diselesaikan dengan hukum ampere. Kasus-kasus yang mudah diselesaikan dengan hukum ampere. Yang pertama adalah kasus kawat lurus dengan panjang harus dari min tahingga sampai dengan tahingga. Kawat lurus yang sangat panjang itu bisa atau mudah dikerjakan dengan hukum ampere. Oke, berarti kalau kawat lurus berhingga harus pakai hukum Biot-Savart. Sisanya pakai Biot-Savart. Yang kedua, solenoida dan toroida. Ini juga mudah kita kerjakan pakai hukum ampere. Nah, yang ketiga, arus pada benda arus yang mengalir pada benda kontinu. Yang mengalir pada benda kontinu. Oke, contohnya pada kasus kabel. Nah, yang paling sering itu adalah kasus yang pertama, yang paling sering muncul. Kita coba ya. Kasus pertama, kasus kawat lurus dengan panjang dari min tahingga sampai dengan tahingga. Bayangkan kita punya sebuah kawat sangat panjang. Oke, kawatnya dialiri arus. Oke. Nah, kita punya titik pengamat di sini, titik P. Nah, saya mau tahu berapa sih medan magnetik di titik P. Oke, kita mau menggunakan hukum ampere. Oke, integral tertutup dari B dot dl sama dengan mu nol dikali I enclose. Lihat, karena I-nya lurus, maka B-nya bentuknya apa? Melingkar atau lurus juga? Apa, Vito? Halo, Vito? Melingkar. Melingkar. Pakai tangan kanan, maka kita akan tahu akan ada B arahnya kayak gini. Oke. Anggap aja ini jaraknya adalah A lah ya, dia jarinya. Oke. Ini arah B-nya. Berarti di titik P dia arahnya masuk.
Ini kita pakai tangan kanan ya. Ya udah, masukin. Karena dia lingkaran, langsung aja B. DL-nya kan panjang lingkaran ya. Panjang lingkaran berapa? 2πr kan. 2πa. Sama dengan mu nol dikali I. Karena I yang ada di dalam loop ampere kita adalah I doang. Ya udah, dapat dong B-nya. Maka B-nya itu adalah mu nol I per 2πa. Lihat, B yang didapat dari hukum ampere pasti tidak ada arahnya. Sama kayak Gauss. Padahal B itu vektor. Maka nanti jawabnya kayak gini. B di titik P itu adalah mu nol I per 2πa. Arahnya kemana? Masuk bidang gambar. Min K. Satuannya B adalah Tesla. Gampang ya? Nah, kita coba lihat soalnya. Bentar. Kita lihat soal yang kemarin. Yang kemarin dikasih tuh si soalnya. Nah, ini LTM-nya ini ya. Oke. Coba kita coba buka LTM-nya. Nah, oke. LTM 4. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kita coba lihat LTM 4 nomor, bentar. Nah, kita bisa nomor 3, 4, atau 5. Bentar ya. 5 apa 5 isinya? Oke, nomor 3 aja deh. Bentar. Oke, 3 ya. Oke, ini contohnya seperti ini. Ada gambar satu sama gambar dua ya. Gambar satu dulu ya. Gambar satu kan ini udah saya jelasin. Itu ini sama persis dengan contoh yang saya kasih kan. Ini ya, sama persis ya. Jadi nggak perlu saya jelasin ya. Kita langsung lihat ke gambar dua aja. Ada dua buah kawat, kawat lurus. Lihat, kalau dia nggak ngasih tahu ukuran, berarti dia kawat lurus panjang tak hingga. Oke, mereka berjarak 7 cm. Medan magnet di titik Q yang berjarak 4 cm dari kawat pertama sama dengan nol. Oke, jadi kita tahu apa? B di titik Q nilainya sama dengan nol. Coba kita perhatikan. BQ ini kan disebabkan oleh dua kawat ini kan. Kawat satu sama kawat dua. Berarti ini harus sama dengan B kawat satu ditambah B akibat kawat dua. Coba pakai hukum ampere di kawat satu, maka kita akan tahu B-nya itu arahnya masuk. Betul? Betul nggak? Betul? Betul nggak? Iya, Bang. Oke. Berarti supaya B di Q nol, mau nggak mau B akibat kawat dua harus keluar kan? Betul? Ya. Iya, Supaya B kedua keluar, maka arusnya pada kawat dua harus ke arah mana? Atas atau bawah? Kanan kanan? Ke arah mana? atas juga ya. Atas. Betul. Jadi kita udah tahu ya, I dua harus ke arah atas dan besarnya berapa. Nah, berarti kan supaya BQ nol artinya apa? Besar dari B satu harus sama dengan besar dari B dua. Dengan menggunakan hukum ampere, ini adalah apa rumusnya? Mu nol I satu dibagi 2pi dikali R1. Ini juga sama. Mu nol I2 dibagi 2pi R2. Kita bisa hilangkan mu nolnya, 2pi-nya. Maka kita akan punya
I satunya berapa tadi? 2 ampere. Jaraknya berapa? 4 senti. I duanya kita nggak tahu. Berarti jaraknya sisanya ya. Karena L 7 senti itu 3 senti ya. Oke. Kita bisa hilangkan ini ya. Maka dapat dong I duanya 6/4 ampere. Atau sama aja 1,5 ampere. Paham? Viko? Vito paham? Ngerti? Paham, Bang. Oke. Nah, terus yang C-nya. Besar gaya magnet. Gaya magnet persatuan panjang pada kawat dua akibat satu ya. Dan ke arah mana? Oke. Jadi yang C itu adalah dia minta B di kawat dua karena satu persatuan panjang. Oke. Nah, berarti kok B sih? FB dong. Gaya kan dia mintanya. F FB2 satu persatuan panjang. Oke. Nah, kan kita tahu ya, FB waktu kita kemarin belajar hukum hukum apa? Belajar gaya gaya magnet, rumusnya apa? I L cross B. Betul ya? Berarti kalau kita maunya 21, I-nya itu I2, B-nya adalah B21. Paham? Ngerti? Paham, paham? Paham. Tahu sama aja I2 dikali L dikali B21 dikali sin theta. Sedangkan yang diminta soal adalah FB 21/L. Maka sama aja apa? I2 dikali B21 sin theta. Oke. Nah, berarti untuk mendapatkan FB21 kita harus tahu I2, kita harus tahu B21. Nah, kan tadi saya pernah bilang ya, mencari B21 itu mencari B cuma ada dua cara, yaitu menggunakan hukum Biot-Savart atau menggunakan hukum Ampere. Nah, karena ini kasusnya kawat lurus panjang infinite, kita bisa tahu mencari B21 cukup menggunakan hukum Ampere aja. Berarti kalau kita pakai hukum Ampere, B21-nya sama apa? Mu nol, I-nya I1 dibagi 2pi R, di mana R-nya itu adalah jarak antara satu dengan 2, yaitu 7 cm. Paham ya? Sehingga kalau kita mau cari FB21L, berarti sama aja apa? I2 dikali mu nol I1 per 2 VR dikali sin. Tetanya berapa? Teta itu adalah antara I sama B. Coba lihat. B, B21 berarti kita lihatnya di 2 karena satu. Kalau kita lihat, maka di 2 karena satu kan ke arah sini. Ini adalah B21. Sedangkan I-nya ke atas. B21-nya masuk. Berarti sudut antara I sama B21 adalah 90 derajat. Paham? Ngerti? Paham, paham? Paham. Udah, tinggal dihitung. Mu nol I1, I2 per 2 VR. Tinggal masukin angkanya ya. Satuannya apa? Newton per kolom. Newton per kolom, Newton per meter. Karena gaya persatuan panjang. Ini baru nilainya ya. Kalau kita mau cari arahnya, kita pakai aturan tangan kanan. Tadi kan I2-nya ke arah mana? Ke arah atas, betul? I2-nya ke arah atas. B21 ke arah masuk. Coba pakai tangan kanan. Yang
tangan yang ini loh ya, yang kemarin yang bukannya digenggam tapi yang dibuka. Jadi si jempol itu adalah I, empat jari adalah B, telapak tangan adalah FB. Cara mana coba? I-nya ke atas, B-nya masuk. FB-nya kemana? Arah kiri ya. Arah kiri, betul. Berarti FB-nya, FB satu ke sini. Dengan kata lain, kalau kita mau nyari vektornya di L, itu akan sama kayak di soal ini ya. Mu nol I2, I1 dibagi 2 PR arahnya ke kiri. Min I. Satuannya Newton per meter. Ngerti? Paham? Paham ya? Ngerti? Gitu? Paham, Bang. Oke, jadi nah dengan konsep yang sama, harusnya nanti Vito bisa mengerjakan nomor 4 dan nomor 5. 4 sama 5 tuh konsepnya sama. Sama-sama kawat lurus sangat panjang. Pokoknya kalau mau cari B, cuma ada dua cara, Vito. Biot Savart atau hukum ampere. Nah, kebanyakan kita pakai hukum ampere karena mudah hukum ampere. Apalagi ini buat ujian apa? Buat ujian UP ya, pasti maksudnya dia nggak akan aneh. Oke, lanjut ya. Nah, materi selanjutnya itu namanya adalah induksi magnetik. Induksi magnetik. Apa itu induksi magnetik yang Vito tahu? Apa Vito? Induksi magnetik apa? eh Ngebikin suatu benda jadi memiliki sifat kemagnetan gitu ya. Mm-mm. Dengan ditempel gitu. Hmm, justru ini kebalik. Induksi magnetik itu kita itu artinya adalah terpengaruh oleh magnet. Terpengaruh oleh magnet. Jadi yang namanya induksi artinya terpengaruh. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah suatu benda akan dipengaruhi magnet sehingga arus, menghasilkan arus listrik. Oke. Nah, orang pertama yang mengamati tentang induksi itu namanya Lenz. Namanya kita akan belajar ini hukum Lenz. Jadi Lenz itu melakukan percobaan sederhana. Dia punya sebuah kumparan. Kumparan tuh lilitan. Oke. Kayak gini kumparan. Kumparannya ini nggak dialirin arus. Tapi sama Lenz, Lenz mau menciptakan arus. Dia pasang alat yang namanya galvanometer. Alatnya itu berupa jarum. Jarumnya itu akan vertikal kalau tidak ada arus yang mengalir. Oke. Pasti ini kan nggak ada arus kan, karena nggak ada power supply. Idenya Lenz adalah ingin menciptakan arus listrik, tapi tidak pakai power supply, tapi menggunakan magnet. Caranya gimana? Lenz punya ide. Dengan cara apa? Dia mendekatkan atau menjauhkan magnet. Kan yang namanya magnet ada utara selatan kan? B itu keluar dari utara. Nah, ini namanya B asli. Kebayang? Nah, B itu keluar dari utara, masuknya ke selatan. Ini B asli. Sama sama siapa? Sama lens. Sama lens itu magnetnya nggak cuman didiemin aja. Magnetnya itu digerakkan. Misalkan, bentar. Saya gerakan misalkan mendekati deh. Oke, bentar deh. Eh, jadi misalkan saya punya magnetnya gini.
Ini utara, ini selatan. Ini B asli ya. B itu selalu keluar dari utara. Paham? Nah, magnetnya itu nggak cuma didiemin, tapi sama sama lens itu didekatin atau dijauhkan. Misalkan didekatkan. Kalau didekatkan berarti pengaruh medan magnetnya makin kuat atau makin lemah? Apa? Apa? Gitu? Kuat ya, Bang. Makin kuat. Kalau kita dekatkan, maka pengaruh B-nya makin kuat. Berarti apa? Semakin banyak B yang ke arah kiri, betul? Nah, Iya, konsepnya induksi adalah mengkondisikan agar keadaannya tidak berubah. Karena awalnya B ke kiri dikit, ketika didekatkan menjadi B ke kirinya banyak. Supaya kembali netral, maka B-nya harus dilawan. Maka akan muncul B induksi untuk melawan B aslinya. Paham? Paham nggak? Ngerti? Ngerti nggak? paham. Oke. Karena adanya B induksi, maka akan muncul yang namanya arus induksi. Arus induksi itu lihatnya dari B induksi ya. Pakai tangan kanan, maka arah arusnya ke sini. Ini namanya arus induksi. Menyebabkan si galvanonya menyimpang. Apakah selalu B induksi itu arahnya berlawanan dengan arah B aslinya? Jawabannya enggak. Pokoknya konsep induksi itu adalah menetralkan terjadinya perubahan. Jadi kalau ada perubahan dinetralin. Paham ya? Nah, misalkan kita balik deh. Oke, sekarang magnetnya kayak gini. Ini B asli ya. B asli pasti keluar dari utara. Sekarang sama sama lens itu dijauhkan. Kalau dijauhkan berarti pengaruh magnetiknya makin lemah. Betul? Betul ya? Oke. Makin lemah kan? Berarti apa? Makin sedikit B yang ke arah kiri. Padahal awalnya B ke kiri banyak. Betul? Ngerti? Supaya kembali netral, maka harus ada B induksi untuk menambah B yang ke arah kiri. Karena awalnya B ke kiri banyak, menjadi dikit. Paham? Dengan menggunakan aturan tangan kanan, kita akan dapat arah arus induksi ke arah sini. Dia akan menyimpang ke sini. Paham? Ngerti gak, Vito? Ngerti, Ngerti? Bang. Oke, jadi apa namanya? B induksi itu tujuannya adalah menetralkan perubahan atau melawan perubahan. Kalau misalkan awalnya banyak jadi dikit, maka B induksinya akan membantu B aslinya dengan cara memunculkan B induksi yang searah dengan B asli. Tapi kalau awalnya dikit jadi banyak, maka B induksi akan melawan B aslinya dengan cara arahnya berlawanan dengan arah B asli. Nah, udah, ini namanya hukum lens. Jadi lens itu dia tidak mendapatkan rumus, tapi dia memahami fenomena yang terjadi. Nah, hukum lens karena dinilai belum selesai, secara fenomenanya terbukti betul, tapi secara rumus belum ada, maka percobaannya dilanjutkan sama yang namanya Faraday. Maka muncullah yang namanya hukum
Faraday lens. Faraday mendapatkan formula matematikanya, lens konsepnya. Jadi namanya Faraday lens. Nah, untuk bisa memahami Faraday lens, kita harus terlebih dahulu memahami yang namanya konsep flux, flux magnet. Oke, simbolnya seperti ini. Nah, apa itu flux magnet? Flux magnetik ini adalah banyaknya garis medan magnet yang ditembus oleh yang menembus bidang, bukan ditembus bidang, yang menembus bidang, menembus suatu bidang atau permukaan. Oke, secara umum rumus dasar dari flux magnetik, rumus dasarnya untuk flux magnetik adalah ini. Flux magnetik itu rumus dasarnya adalah integral B dot produk dengan dA. Ini adalah rumus dasar dari flux magnetik. Ada yang lebih simpel nggak? Ada. Namanya adalah kasus khusus. Apabila medan magnetiknya konstan terhadap variabel posisi. Variabel posisi itu apa sih? Variabel X, variabel Y, variabel Z, atau variabel R. B konstan terhadap variabel posisi itu artinya fungsi B tidak ada, bentar ya, fungsi B itu tidak ada variabel X-nya atau variabel Y atau variabel Z atau variabel R. Oke? Jadi B konstan terhadap variabel posisi artinya fungsi B-nya tidak ada variabel X, Y, Z ataupun R. Nah, coba perhatikan. Kalau B-nya tidak ada hubungannya sama X, Y, Z, R, maka secara matematik B-nya boleh keluar dong dari luas. Integral dA itu adalah A, karena dia ada dot produk, maka ada operator matematika cosinus. Ini rumus khusus kalau situasinya B-nya konstan. Oke? Nah, kalau kita sudah paham tentang flux, barulah kita bisa menggunakan rumus hukum Faraday lens. Jadi, kalau di percobaan lens, lens, lens oke lihat ya. Lens membuktikan kalau arus induksi bisa muncul kalau kita menggerakkan magnetnya. Dengan kata lain, kita mengubah besar dari medan magnet. Nah, idenya Faraday adalah kalau muncul arus, berarti ada sumbernya. Sumber arus itu namanya GGL, tegangan. Nah, GGL-nya GGL induksi. Menurut Faraday akan sama kayak minus. Minus itu menandakan induksi. Tadi induksi apa konsepnya? Melawan perubahan kan? Menetralkan perubahan. Minus N itu jumlah lilitan, D per dt dari flux magnetik. Inilah rumus dasar dari hukum Faraday lens. Nah, karena kita tahu flux itu adalah BA cos theta, maka secara kesimpulan, menurut hukum Faraday lens,
GGL induksi dapat muncul karena yang pertama, karena adanya perubahan B terhadap waktu. Perubahan B terhadap waktu, ini kan tidak lain hukum Lenz. Jadi Lenz itu hanya mengamati satu parameter. Nah, Faraday memperluasnya. Karena flux itu kan BA cos theta. Bisa aja loh B-nya nggak berubah. Tapi yang berubah adalah A-nya. Nah, Lenz nggak kepikiran yang berubahnya A. Bisa aja loh B sama A-nya nggak berubah. Yang berubah adalah sudut tetanya. Sudut antara B dengan normal. Oke? Bentar ya. Bentar. Nah, bisa saja yang berubah justru flux magnetiknya sendiri terhadap waktu. Jadi, siapa namanya Faraday itu dia memperluas cakupan dari yang semula dilakukan oleh Lenz. Kalau Lenz hanya mengamati perubahannya akibat B, Faraday menjadi lebih luas. Bisa aja B-nya nggak berubah, yang berubahnya A. Bisa aja B-nya nggak berubah, A-nya nggak berubah, yang berubahnya theta. Bisa aja yang berubahnya adalah flux, kayak gitu. Paham ya? Nah, kita coba lihat soalnya. Soal di LTM kemarin, LTM yang baru. Ini kenapa foto? Oke, nah soalnya yang ini. Nomor satu. Bentar ya, kita masukin ke sini. Jadi sebenarnya Faraday Lens itu udah tinggal mencari yang berubahnya apa. Ngerti? Paham kan? Ngerti, ngerti? Halo, halo. Iya Paham? bang. Oke. Kita coba ya, kita coba nomor satu. Satu tuh hukum induksi. Jadi bisa aja yang berubahnya B, bisa aja yang berubahnya A, atau bisa aja yang berubahnya adalah fluxnya itu sendiri. Ujiannya Jumat ini ya? Betul. Iya. Wih, gawat. Oke, coba perhatikan dulu. Di sini ada dua arus ya. Ada I1 sama ada I2. Coba perhatikan. Kalau kita pakai hukum ampere, akibat I1, B-nya ke arah mana? B-nya ke arah masuk. Bener nggak? Betul. 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 Akibat I2, B-nya ke arah mana? B-nya ke arah out. Betul. Betul. Oke. Nah, kita harus tentuin B yang positif, flux yang positif itu flux yang mana? Flux yang masuk atau keluar? Karena flux itu sebenarnya nggak ada arahnya, tapi kita harus bedain antara masuk atau keluar. Kalau yang A kan gampang ya. Yang A, lihat. Kan kita tahu B-nya itu, dari kasih tahu nih, mu nol I per 2 pi R. Yang A itu dia mau tahu flux akibat I1. Betul? Betul.
Betul kan? Halo, halo. Iya. Menurut menurut Vito, ngitung flux kalau kayak gini boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? Integral ya. Tuh, kenapa Vito? Karena ada Karena variabel dua. R. Betul. Oh, deh. Kan ingat, kita boleh pakai BA cos theta kalau nggak ada variabel X, Y, Z, R di dalam fungsi B. Kalau ada, pakai integral. Ketik. Paham? Paham. Ketik. Oke. Sudah. Integral B dot DA. DA itu apa? Potongan luas. Oke. Nah, gimana cara motongnya? Cara bikin DA-nya itu adalah sesuaikan dengan bentuk kawat lurus tahingganya. Karena kawat lurus tahingganya bentuknya vertikal, maka DA kita juga vertikal. Paham? Ngerti? Ngerti ya? Nah, ini kan di sini dianggapnya R kan? Berarti yang kecil ini namanya DR. Berarti DA kita berapa? DA kita berarti adalah C dikali DR. Ngerti? Panjang kali lebar. Paham nggak? Paham. Oke, masukin B-nya. Mu nol I per 2VR dikali C DR. Karena diintegralkan terhadap R, maka semua boleh keluar kecuali R kan? Mu nol keluar, I keluar, C keluar, 2pi keluar. Tinggal menyisakan integral dr per r. Betul, betul. Ngerti? Betul. Hei, yang namanya integral harus pakai batas kan? Iya nggak? Betul? Batasnya apa sih? Ujung-ujungnya. Karena ini batas R, maka ujung-ujung R-nya. Karena R itu kan di sini sebagai sumbu X ya. Berarti batasnya. Berapa ini? A sampai yang terjauh adalah A plus B. Berarti batasnya dari A sampai A plus B. Ngerti, Vito? Juga. Oke. Vito masih inget nggak? Integral dari seper R dr apa? Apa, Vito? Jawabannya len. Len. Masukin batas dari A plus B. Maka kita akan dapat flux B akibat satu itu adalah mu nol I1 dikali C dibagi 2pi dikali len A plus B dibagi A. Satuannya adalah Tesla meter kuadrat. Paham, Vito? Ngerti? Paham. Oke. Pertanyaan B-nya. Total flux. Nah, berarti total fluxnya disebabkan oleh kedua kedua itu kan, kedua fluxnya kan. Berarti sama aja total flux B1 ditambah total flux B2. Oke. Cara nyari total flux B2 sama kayak tadi ya. Bedanya kan tadi B2 arahnya. Nah, kalau Vito positif itu masuk, berarti B2 harus keluar kan? Ngerti, Vito? Paham? Ngerti nggak? Paham. Oke, ya udah. Berarti kalau kita anggap satu positif, jadi kita punya ini mu nol I1C per 2pi len A plus B dibagi A. Berarti ini harusnya minus kan? Min mu nol I2C dibagi 2pi len A plus B dibagi A. Paham, Vito? Kita rapihin. Mu nolnya boleh keluar, C-nya boleh keluar, 2pi-nya boleh keluar, len-nya juga boleh keluar.
Tinggal di dalam kurungnya adalah IC IC I1 min I2. Paham, Vito? Masukin I1-nya, I1-nya IM cos omega T, I2-nya IM sin omega T plus fase awal. Theta ya. Berarti IM-nya boleh keluar ya. Mu 0 C dibagi 2 pi. IM boleh keluar IM-nya. Ln A plus B dibagi A dalam kurung cos omega T dikurang sin omega T ditambah theta. Paham, Vito? Ngerti? Paham, Bang. Oke, jadi walaupun flux itu bukan vektor, tapi harus bisa kita bedain antara masuk dan keluar gitu. Jadi kalau kita anggap masuk itu positif, maka keluarnya negatif. Begitupun sebaliknya. Bentar ya, Vito, saya question dulu bentar ya. Iya.
Halo Vito, pendengar suaranya? Dengar ya? Dengar, Bang. Oke, lanjut yang C. GGL induksi pada loop akibat. Nah, tadi GGL induksi rumusnya apa, Vito? GGL induksi itu rumusnya dia apa? Minus N D per dt dari flux magnetik. Kalau N yang dikasih tahu kita anggap satu. Berarti min satu D per dt. Masukin fluxnya yang tadi kita dapat di awal. Mu nol C, mu nol C I M dibagi 2 pi ln A plus B dibagi A dalam kurung cos omega T min sin omega T plus theta. Gitu ya, betul? Nah, coba lihat, Vito. Dari semua variabel yang ada di dalam kurung, mana yang berubah terhadap waktu, Vito? Si ini kan? Ya nggak? Bener nggak? Ya, Berarti semuanya boleh keluar kecuali yang itu. Minus mu nol C dikali IM dibagi 2 pi ln A plus B dibagi A. Nah, ini kita turunin. D per dt dari cos omega T dikurang sin omega T plus theta. Udah. Berarti apa? Minus mu nol C dikali IM dibagi 2 pi ln A plus B dibagi A. Jadi apa diturunin? Omega dikali min sin omega T. Terus ini dikurang omega cos omega T plus theta. Paham, Vito? Ngerti? Maka omeganya boleh keluar ya. Jadinya plus kan, min-min jadi plus ya. Jadi ntar kita punya apa? Mu nol C dikali IM dikali omega dibagi 2 V ln A plus B dibagi A dalam kurung sin omega T dikurang cos omega T plus theta. Paham, Vito? Ngerti? Ngerti nggak? ngerti, Bang. Satuannya jangan lupa. Volt, GGL. Terus pertanyaan D. Nilai fasa awal theta pada I2 agar tidak terjadi GGL induksi. Berarti pertanyaan D itu dia maunya GGL induksinya 0. GGL induksinya nilainya 0. Coba lihat. Supaya 0 berarti sin omega T dikurang cos omega T tambah theta hasilnya harus 0 kan? Betul nggak, Vito? Betul. Dengan kata lain, sin omega T harus sama dengan cos omega T plus theta. Paham, Vito? Ngerti? Sama. Oke. Supaya bisa tahu berapa tetanya, kita harus bikin sama. Sama-sama sin atau sama-sama cos. Misal saya ubah sin. Sin diubah ke cos. Gimana caranya? Sin omega T itu akan sama kayak cos. Cos berapa ya? Eh kalau dari sin ke cos tuh ditambah atau dikurang pi per 2? Tambah dikurang. Dari sin ke cos. Kurang. Dikurang gitu. Berarti omega T min pi per 2. Ini sama ya. Sama dengan cos
omega T ditambah theta. Berarti kesimpulannya tetanya sama dengan negatif pi per 2. Paham, Vito? Ngerti? Paham, Bang. Oke, jadi itu namanya induksi. Induksi sebenarnya konsepnya adalah mencari fluxnya dulu. Kalau fluxnya udah jadi, baru kita bisa dapat. Nah, nomor dua juga bisa nih. Nomor dua gagal induksi. Oke. Nah, coba dibaca dulu, Vito. 1 menit. Udah dibaca? Udah, Bang. Oke, kita coba lihat. Kita punya informasi apa aja? Kecepatannya dikasih tahu. Kecepatannya 2 meter per second ke arah sumbu X negatif. Medan magnetnya dikasih tahu juga. 1 Tesla masuk ke bidang gambar. Gitu ya udah ya. Oke. Sekarang pertanyaan A apa, Vito? Flux ya, betul? Flux magnetik. Betul, Vito? Ya, betul. Iya, Menurut Vito, kalau soalnya kayak gini, hitung fluxnya boleh pakai BA cos theta atau harus pakai integral? boleh pakai BA cos theta. Boleh, karena B-nya konstan. Berarti B dikali A dikali cos theta. B-nya B. Nah, A-nya apa ini? A-nya itu kan luas area ini nih, Vito. Luas area ini. Kebayang? Ngerti? Iya, Oke. Berarti luasnya itu bentuknya 2 kali segitiga siku-siku kan ya? Betul. Betul? Berarti benar. luasnya adalah 2 dikali luas segitiga siku-siku apa? Setengah alas kali tinggi kan? Bener nggak? Betul. Iya, Sama aja alas kali tinggi kan? Berarti B, alasnya berapa sih? Alasnya anggap aja X gitu ya? Boleh kan? Oke, bentar. Ada informasi apa sih? Oke, alasnya anggap aja X deh. Tingginya Y. Cos tetanya cos 0. Theta itu adalah sudut antara B dengan normal bidang. Nah, coba kita lihat dulu informasinya kayak gimana. Oke. Dua, dua buah batang saling tegak lurus ya. Dan membentuk, oke. Kan kalau dia kayak gini ya, kan dia siku-siku kan di sini kan. Gini ya, betul ya Vito ya? Ya, betul. iya, Berarti kalau kita bagi dua, sudutnya 45 dong. Ya enggak? Betul. Betul nggak? iya benar. Berarti hubungannya apa? Kalau 45. Berarti hubungannya adalah tangen 45. Tangen. Kan X tuh ini ya? X tuh ini kan? Ini Y kan? Betul? Ya. Berarti kita pakai tangen betul ya? Tangen 45 itu adalah Y per X. Betul nggak? Betul? Betul. Oke, tangen 45 itu berapa? Setengah akar 2 ya. Tangen 45 satu ya. Sorry, sorry, sorry. Satu kan? Itu sama dengan Y per X. Berarti boleh aja bilang apa? Y itu adalah X. Boleh? Boleh? Iya,
Berarti kita punya flux magnetiknya itu adalah Bx kuadrat, di mana X adalah posisi. Posisi inget nggak? Kalau dia bergerak dengan konstan, V itu adalah X per T kan? Bener nggak? Berarti X itu adalah V kali T. Betul? Maka kita akan punya flux magnetiknya B dalam kurung V kali T kuadrat. Sehingga flux magnetiknya menjadi B V kuadrat T kuadrat. Satuannya Tesla meter kuadrat. Paham, Vito? Ngerti? Paham? Paham, Bang. Oke, yang B. Hitung GGL induksi pada segitiga saat T sama dengan 2. Tadi apa GGL induksi rumusnya, Vito? GGL induksi itu rumusnya adalah min N D per dt dari flux magnetik. N-nya kalau nggak dikasih tahu, anggap aja 1. D per dt. Masukin flux yang tadi kita dapat. B V kuadrat T kuadrat. Karena diturunkan terhadap T, maka yang lainnya keluar ya, Vito ya. B V kuadrat dikali 2T. Paham, Vito? Satuannya volt. Nah, tanda minus di sini menandakan apa? Menandakan bahwa arah dari B induksi berlawanan dengan B aslinya. Karena B aslinya itu ke arah cross, maka B induksinya arahnya dot. Paham, Vito? Ngerti? Ngerti, Bang. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, kita akan tahu kalau arah arus induksinya akan ke sini. Betul, Vito? Betul? Tangan kanan yang Iya. dikepal itu, udah itu buat jawab yang C. Berarti arah arus induksinya adalah counter clockwise. Paham, Vito? Paham. Ya, jadi yang C, arah arus induksinya adalah counter clockwise. Alasannya tadi, karena arah B induksi berlawanan dengan arah B asli, sehingga dengan menggunakan aturan tangan kanan akan didapatkan akan didapatkan arah I induksinya counter clockwise. Ngerti, Vito? Paham? Paham, Bang. Nah, kemudian kita akan belajar yang namanya, nah, gelombang dulu deh ya. Antara gelombang atau gelombang dulu ya, gelombang deh. Gelombang. Nah, kalau bisa kita belajar untuk sekali lagi buat hari Kamis sih, kalau bisa ya. Karena kita dua bal lagi belum kan? Belum yang apa interferensi belum ya. Kita gelombang 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 aja gelombang M ya. Iya. Gelombang EM. Berarti yang belum itu berarti RLC, RL, arus AC sama interferensi ya. Nah, gelombang EM. Gelombang EM tuh mirip kayak gelombang biasa. Yang harus diingat sama Vito itu adalah satu persamaan umum gelombang. Kayak yang kemarin. Ini semester satu, Deng. Persamaan umum gelombang. Bedanya kalau gelombang M tuh dia ada dua. Ada E sama ada B. Oke? Oh ya, ini dulu deh. Sifat-sifatnya dulu deh ya. Sifat-sifat gelombang EM. Sifat-sifat dari gelombang EM. Yang pertama, gelombang EM itu dia terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang E dan
gelombang B. Oke. Dengan ketentuan. Ah, ada ketentuannya. Ketentuannya yang A. Arah rambat gelombang E dan gelombang B. Arah rambat tuh arah dia berjalan ya. Arah rambatnya itu harus sama, Vito. Oke. Yang kedua, arah getar. Arah getar tuh arah dia berosilasi. Arah getar dari gelombang E dan gelombang B harus tegak lurus dengan aturan, ada aturannya. Arah getar E kalau di cross dengan arah getar B, hasilnya harus sama dengan arah rambat gelombang EM. Ini ketentuannya. Jadi arah getarnya itu tegak lurus, tapi ada ketentuannya yaitu ini. Oke. Poin ke C. Gelombang E dan gelombang B harus sefasa. Sefasa itu artinya fasanya sama persis, nggak boleh beda. Oke? Ini yang poin pertama. Poin kedua, jadi kalau kita punya gelombang, kita bakal kayak gini gelombang ini. Ini contoh gelombang EM yang sesuai dengan kriteria kriteria yang dijelaskan di awal. Oke. Kalau ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Misalkan kita punya gelombang E kayak gini. Oke. Gede banget. Oke. Ini arah rambatnya, arah rambat gelombang E. Ini arah getarnya nih, arah getar gelombang E, arah getarnya. Nah, kalau dia adalah gelombang EM, pasti dia akan ada gelombang B. Syaratnya apa? Arah rambat E sama B harus sama. Maka B juga harus merambat ke kanan. Terus dia harus tegak lurus arah getarnya dan harus sefasa. Sefasa itu artinya dia bertemunya di titik simpul di sini. Oke. Nah, gimana ke arah mana arah getar arah getar B-nya? Lihat arah getar E-nya kan ke arah I ya. Nanti kita punya apa? E cross B harus sama dengan arah rambat. Arah getar E itu kan ke arah J. Arah getar B kita nggak tahu. Arah rambatnya ke I. J cross apa hasilnya I? Apa Vito? J cross apa hasilnya I? J cross fit Oh, em, K ya. K. Berarti arah getarnya ke K ketika dia di J. Berarti gambar kira-kira seperti ini. Oke, lihat. Arah rambatnya sama. Arah rambat B. Arah getarnya dia tegak lurus. Paham, Vito? Ngerti nggak? Paham? Paham. Paham, Vito? Paham ya? Oke. Itu poin kedua, poin pertama tentang bentuk gelombangnya. Poin kedua adalah persamaan umum gelombang.
persamaan umum gelombangnya. Berarti kan gelombangnya ada dua ya, gelombang E sama gelombang B ya. Misalkan saya punya gelombang E kayak gini. Ini contoh aja ya. E, misalkan X, T. EM, bisa sin, bisa cos, tergantung soalnya. Bisa plus, bisa minus. Bisa plus, bisa minus. Kadang ada fase awal, kadang tidak ada. Kadang di belakang ada huruf tertentu, misalkan J. Nah, saya kan liatin. Vito, X di sini menyatakan apa? X di sini itu menyatakan posisi. Posisi dari gelombangnya di mana. Selain menyatakan posisi, X di sini juga menyatakan sumbu rambat. Paham, Vito? Berarti gelombangnya merambat pada sumbu X. EM disebutnya apa ini? Amplitudo medan listrik. Amplitudo medan listrik. Atau nilai maksimumnya. Sin atau cos. Ini menyatakan bentuk fungsinya. Menyerupai fungsi sin. Semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos itu namanya fasa. Kalau yang ini namanya variabel fasa. Kalau yang ini namanya fasa awal. Kalau di belakang atau ada huruf I, J, atau K, ini menyatakan sumbu getah. Paham, Vito? Ngerti? Paham? Paham. Oke. K itu apa sih, Vito? K itu di gelombang namanya adalah bilangan gelombang. Rumusnya apakah? K itu disebutnya 2pi per lambda. Satuannya radian per meter. Bentar. Nah, kalau omega itu disebutnya adalah frekuensi sudut. Omega itu rumusnya 2pi dikali frekuensi atau 2pi per periode. Satuannya radian per sekon. Ini namanya fasa awal. Fasa awal satuannya harus radian. Fasa awal rumusnya apa? Nggak ada rumusnya. Fasa awal tuh nggak ada rumusnya. Fasa awal itu dicari dari keadaan awalnya. Gimana? Oke? Nah, Vito tahu gelombang ini merambat pada sumbu X. Merambat pada sumbu X kan bisa aja merambatnya ke X positif atau ke X negatif. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tahu? Bagaimana caranya mengetahui arah rambat dari gelombang EM? Bagaimana caranya kita mengetahui arah rambat gelombang EM? Gampang. Kita lihat dari tanda variabel fasanya. Kita lihat dari tanda plus minus di K sama plus minus di omega. Oke.
Maksudnya gimana ini? Maksudnya gini. Apabila tandanya sama. Sama itu artinya sama-sama positif. Misal, plus KX plus omega T. Oke? Atau min KX min omega T. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, itu artinya dia merambat ke sumbu negatif. Apabila tandanya beda, satu plus, satu minus, plus KX min omega T, atau min KX plus omega T. Itu artinya gelombangnya dia merambat ke sumbu positif. Paham, Vito? Ngerti? Ngerti ya? Poin Ya, ketiga, Vito. Poin ketiga yang harus penting itu adalah mengenai kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang. Vito kan tahu ya, tadi saya bilang gelombang itu dia ada yang namanya arah rambat, ada yang namanya arah getar. Berarti kecepatan gelombang itu ada dua, Vito. Yang pertama namanya kecepatan rambat. Seberapa cepat gelombangnya itu merambat. V rambat itu bisa dicari menggunakan ini aja, lambda dikali frekuensi atau lambda per perioda atau omega per. Untuk gelombang EM, V rambatnya itu sama dengan C. Berapa C itu? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi untuk gelombang EM, V rambatnya udah konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, yang kedua namanya V getar. V getar itu seberapa cepat dia bergetar. Gimana nyarinya? Turunan terhadap waktu dari fungsi gelombang E atau fungsi gelombang B. Oke? Oh ya lupa. Kalau E-nya seperti ini, B-nya seperti apa? Nah, maka B-nya kan arah rambatnya sama ya. Maka dia akan sama juga XT juga. Ininya BM. Kalau dia sefasa, kalau dia sin lagi. Kalau dia cos, cos lagi. Maka dia akan jadi sin. Karena sefasa, maka copy paste semua persis harus sama yang di dalam sin atau cosnya. Nggak boleh beda. Oke? Nah, sama beda di sini nih. Jadi yang membedakan antara fungsi gelombang E sama fungsi gelombang B cuma dua, yaitu di amplitudo sama di sumbu getar. Paham, Vito? Ngerti? Ngerti ya? paham bang. Oke. Jadi kalau nyari V getar tinggal diturunin terhadap T aja. Nah, kemudian lihat. Kemudian poin keempat yang penting di gelombang EM itu adalah yang namanya samaan samaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell itu banyak. Ada empat. Tapi dari empat itu bisa muncul sifat-sifatnya. Nah, untuk TPB kita cukup dua aja yang tahu. Yang pertama adalah ini. E dibagi B nilainya akan sama kayak EM dibagi BM akan sama kayak ERMS dibagi dengan BRMS akan sama kayak C. Oke? C itu tadi berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Oke? Persamaan kedua untuk Maxwell, hasilnya ya. C itu ternyata dari persamaan Maxwell didapat dari satu dibagi akar
mu nol dikali epsilon nol. Oke. Kemudian yang kelima. Yang kelima itu di persamaan Maxwell ada yang namanya vektor pointing. Vektor pointing. Simbolnya S. Apa itu vektor pointing? Vektor pointing itu adalah energi yang dirambatkan oleh gelombang EM tiap waktu per satuan area. Jadi berapa besar energi yang dirambatkan oleh gelombang EM tiap waktu per satuan area. Rumus dasarnya ini. Vektor pointing itu S. Satu dibagi mu nol E cross B. Oke, ini rumus dari vektor pointing. Rumus dasarnya. Nah, biasanya kita carinya S average. Kalau kita misalkan E itu seperti ini bentuknya, EM sin KX min omega T, misalkan arahnya J, dan B-nya, ini contoh aja ya, BM sin KX min omega T, dia berarti arahnya harus K ya. Oke, maka kalau kita cari S-nya, kita akan punya satu per mu nol di cross product ya, EM dikali BM dikali sin kuadrat KX min omega T. J cross K itu hasilnya adalah I. Nah, perhatikan. Arah dari vektor pointing. Arah dari vektor pointing itu merupakan arah rambat dari gelombang EM-nya. Oke? Nah, berarti kan nilai S itu berubah-ubah kan terhadap posisi dan waktu. Biasanya orang nggak mau ribet. Orang maunya nyari S rata-ratanya. Rata-ratanya tinggal kita merata-ratakan sin kuadrat. Rata-rata dari sin kuadrat itu setengah. Jadinya gini. Satu per 2 mu nol PM dikali BM. Nah, biasanya orang pakai yang ini. Jadi rata-rata dari sin kuadrat itu setengah. Nah, ini nilainya akan sama kayak energi. Jadi bilang apa? Energi persatuan waktu, persatuan area kan. Berarti energi per waktu, persatuan area. Energi dibagi waktu itu power. Power dibagi area. Power dibagi area itu nama lain dari intensitas. Jadi, intensitas cahaya tidak lain adalah S average. Ngerti ya? Paham? Paham, Vito? Paham. Ini tinggal masukin rumusnya aja kalau udah tahu. Nomor, berapa? Nomor 5. Nah, kalau kita udah tahu rumusnya, udah tahu rumusnya, masukin aja ini mah. Oke. Lihat, E0, apa ini? Oke. Lah, sinnya mana? Oh, salah ini. Harusnya ada sinnya ya. Sin atau cos ini. Harusnya salah dia ini harusnya nih. Harusnya gini dia harusnya. Sama dengan E0. Karena kalau nggak ada sinnya nggak bisa. Anggaplah sin gitu ya. Sin
1,5 kali 10 pangkat 10 T dikurangin 50 X. Oh, harusnya gini ya. Volt per meter. Nggak ada arahnya nih. Oke, nanti aja deh. Nah, ya udah. Berarti kita tahu apa? Omega itu adalah yang di depan T. Omeganya berarti 1,5 dikali 10 pangkat 10 radian per second. K itu pasti yang di depan X. K-nya 50 radian per meter. Ya udah, yang A. Frekuensinya didapat dari omega kan. Omega itu kan rumusnya 2pi F. Berarti frekuensinya adalah omega dibagi 2pi. Berarti 1,5 10 pangkat 10 dibagi 2pi. Satuannya Hertz. Apa ya? Berapa panjang gelombang? Panjang gelombang didapat dari K. K itu adalah 2pi per lambda. Maka lambdanya itu adalah 2pi per H. Berarti 2pi dibagi 50. Satuannya meter. C, apabila, nah C lihat. Ketika T sama dengan 0, harusnya ada X0 juga. Harusnya ada X0 dulu ya. Harusnya ada keterangan juga X-nya sama dengan 0. Medan listriknya, dia bergetar ke sumbu Y negatif. Oke, pertanyaannya adalah, oh, dan merambat ke X negatif. Ke arah manakah medan B tepat bergerak? Nah, ke arah manakah medan B tepat bergerak? Ya, arah rambat B akan sama kayak arah rambat gelombang E. Berarti arah rambat B-nya ya sama dengan X negatif. Kalau arah getarnya gimana? Cari dulu. E topi cross B topi sama dengan arah rambat. Ininya min J cross B topi, arah rambatnya min I. Min J cross apa hasilnya min I? Min J cross apa? Hasilnya min I? Em, K ya. K. Berarti arah getarnya, arah getar B ke arah K. Tapi arah rambat B ya sama dengan arah rambat gelombang EM kan? Ke arah, ke arah min X negatif. Paham? Ngerti? Ngerti gak? Lo. Paham? Paham. Oke, berarti kita yang belum tinggal dua bab lagi, Vito. Yaitu RLC sama interdifraksi ya. Nah, kalau misalkan besok ada waktu, bisa besok kita buat itu, si dua bab itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Vito? Belum ada, Bang. Ntar saya kirimkan catatannya lewat WA. Kalau besok ada waktu, tolong kabarin aja biar kita bisa selesaikan materi yang belumnya ya. Oke, mari Vito.